Halo dan selamat pagi, dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa TVR Parlemen, di tengah situasi global yang ada saat ini, DPR RI bersama buruh akan memberikan masukan serta solusi untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan DPR RI melakukan silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh Indonesia, menyerap aspirasi untuk memperingati perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI menyerap banyak aspirasi dari teman-teman buruh dan sepakat membangun kebersamaan dengan pemerintah, memberikan solusi yang baik untuk bangsa Indonesia. Sufmi Dasko juga menyampaikan, di tengah situasi global yang ada saat ini, DPR RI bersama dengan buruh akan memberikan yang terbaik, memberikan masukan serta solusi untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau aspirasi banyak, tapi pada hari ini yang penting teman-teman serikat atau teman-teman pekerja ini sepakat membangun kebersamaan antara pemerintah, pekerja dan DPR untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi yang bagus untuk bangsa dan negara ke depan di tengah situasi ekonomi global pada saat ini. Demikian. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan serikat pekerja bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Selain itu, Sufmi Dasko juga menambahkan terkait PHK, DPR RI juga telah memberikan masukan kepada pemerintah dengan membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila terjadi PHK pada perusahaan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menjadi tuan rumah untuk konferensi Parliamentary Union of the OIC Member State atau PUIC ke-19 yang akan fokus pada isu perdamaian, persahabatan, dan juga kerjasama antar negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. DPR RI menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya pada konferensi Parliamentary Union of the OIC Member State atau PUIC ke-19 yang akan dilaksanakan pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen dengan mengusung tema tata kelola pemerintahan yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai pilar ketahanan. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan, sejarah berdirinya PUIC pada tahun 1999 di Teheran, Iran, dilandasi untuk menghimpun parlemen negara-negara anggota Konferensi Islam atau OKI dalam menyelesaikan berbagai masalah dan isu global. Nah, Indonesia sejak tahun lalu ditunjuk jadi host untuk pelaksanaan. Insya Allah pelaksanaannya 12 sampai 15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen. Tema yang diangkat tentang good governance dan strong institution. Dari 54 negara plus 11 observer yang sudah ngirim konfirmasi hadir 29. Kita lagi kejar dalam waktu 1 minggu, 2 minggu ini, mudah-mudahan harapan saya sih 40-an negara yang hadir udah bagus. Dari 29 negara plus 7 observer yang sudah akan hadir sudah tercatat 268 yang hadir. Total kami memproyeksikan 400 maksimalnya yang hadir. Mardani menegaskan PUIC ke-19 akan fokus pada isu perdamaian, persahabatan, dan kerjasama antar negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta berupaya membuat kesepakatan untuk membantu negara Palestina dalam situasi konflik di jalur Gaza. Ajib dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menginstruksikan terkait Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani sebanyak 3 juta ton per tahun demi membantu petani dalam penjualan hasil panen mereka. Kami hadirkan informasinya selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri mengatakan perlu ada peningkatan terhadap daya serap Bulog pada gabah dan beras sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo terkait Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani sebanyak 3 juta ton per tahun, hal ini akan membantu petani dalam penjualan hasil panen mereka. Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri mengatakan perlu ada peningkatan terhadap daya serap Bulog pada gabah dan beras. Jika dilihat dari skala internasional, Indonesia masih terbilang rendah dalam menyerap hasil panen, sehingga Rohmin Dahuri mendorong Bulog untuk meningkatkan pembelian gabah dan beras dari 10% menjadi 20 hingga 70%. Nah, tadi kita ingin bertanya soal apakah kewajiban Bulog untuk membeli 10% dari produksi nasional itu mencukupi untuk Bulog berperan sebagai buffer atau penyangga stok maupun penyangga harga gitu. Seperti studi kami mengatakan bahwa kalau di Cina ya, Bulognya Cina itu menguasai 70% dari produksi pangan ya, termasuk beras nasional gitu. Kita kan baru 10%. India dengan 20% sudah mampu tuh pemerintahnya mengendalikan tadi ya, stok maupun harga pangan gitu. Kalau Cina ternyata 70% gitu. Itu yang sedang kami pelajari baik di dalam maupun luar negeri, termasuk dengan Bulog ya berapa persen kalau untuk Indonesia yang tepat, apakah antara 20 dan 70 gitu ya. Jadi 20 plus 70, 90 bagi 2, 45 gitu. Kami terus lagi pelajari itu. Rohmin Dahuri juga mengapresiasi Inpres terkait HPP gabah dan beras yang telah membantu ekonomi petani menjadi lebih baik ke depannya agar swasembada beras dapat terwujud pada Indonesia Emas 2025. Dari Jawa Barat, Gunarso dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Janurat Moko mengungkapkan masih ada sejumlah persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan Haji 2025. Mulai dari keterbatasan fasilitas hingga adanya proyek asrama haji yang mangkrak. Komisi 8 DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 disebut sudah mencapai 90%. Namun masih ada sejumlah persoalan yang terjadi, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga adanya proyek asrama haji yang mangkrak. Menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Janurat Moko, permasalahan lebih dalam ditemukan pada proyek-proyek pembangunan asrama haji. Beberapa asrama dilaporkan mangkrak akibat kekurangan dana sekitar 30%. Untuk itu Singgi meminta Kemenak dan juga Badan Penyelenggara Haji atau BPH segera mencari solusi. Tadi insya Allah persiapannya sudah 90% lah untuk embarkasi. Tapi memang kita harapkan ini ada beberapa embarkasi yang memang agak bermasalah. Seperti tadi disampaikan, kita menyoroti kemarin teman-teman yang bertiga kasal atas satu asrama haji yang memang mangkrak ya. Jadi mangkrak, harapan kita nanti Kementerian Kemenak atau ke depan BPH bisa memberikan solusi. Karena itu dana SBSN dan mangkrak. Kalau dana SBSN diperbaiki lagi dengan SBSN, pembangunan beberapa daerah untuk embarkasinya asrama haji. Itu memang banyak yang rusak juga, kondisi memprihatinkan. Itu yang harus diperbaiki semua.
Singgi Januratmoko menambahkan, di Arab Saudi pemerintah juga telah menyiapkan pendamping khusus untuk jemaah perempuan yang jumlahnya mencapai 60% dari total peserta haji. Pemerintah juga menegaskan kesiapan dalam hal penggantian jemaah yang batal berangkat. Kuota cadangan disebut telah mencukupi, bahkan lebih besar dari jumlah jemaah yang gagal berangkat. Dari Senayan, Jakarta, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Industri Nasional diharapkan mampu melakukan mitigasi secara cepat dan strategis terhadap dampak kebijakan tarif dari Amerika. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Industri Nasional guna mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang berpotensi melemahkan daya saing industri dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, Satgas tersebut diharapkan mampu melakukan mitigasi secara cepat dan strategis terhadap dampak kebijakan tarif dari Amerika, termasuk mencegah terjadinya trade diversion yang merugikan produsen lokal. Selain itu, pembentukan Satgas menjadi sangat penting sebagai upaya antisipasi banyaknya produk impor ke Indonesia. Bukan kebijakan Presiden Trump, tetapi yang saya khawatirkan adalah seluruh negara-negara yang melakukan sekarang ini yang terkena dampak daripada tarif impor ini juga membuat langkah-langkah mitigasi. Apakah itu Uni Eropa, China, dan lain sebagainya. Saya khawatir mereka membidik Indonesia menjadi market baru mereka. Nah, apa yang dibilang Bu Evita tadi, tidak dikenakan tarif impor pun kita memang sudah diserbu oleh produk China. Apalagi dengan tarif impor ini, mereka pasti punya target untuk meningkatkan ekspor mereka terhadap Indonesia, China ke Indonesia. Demikian juga Eropa. Nah, tadi dalam langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. Lebih lanjut, Lamhot juga meminta Kementerian Perindustrian melakukan revitalisasi industri padat karya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, melakukan edukasi keberpihakan masyarakat pada produk lokal, serta mendorong pengembangan industri hijau. Andini dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada beberapa mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI marak di sosial media. Dan menanggapi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja tersebut, Komisi 13 DPR RI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dan segera melakukan penyelidikan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya, kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya, ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget. Buru-buru, kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Ya, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09, pemirsa. Pemirsa, pada 27 April lalu, korban tindak kekerasan dan eksploitasi sirkus OCI mendatangi DPR RI untuk meminta dibuka kembali penyelidikan terhadap OCI yang sempat dihentikan pada tahun 1999. Dan DPR RI menilai pihak yang diadukan harus mempertanggungjawabkan secara hukum apabila terdapat unsur pidana dalam bentuk pelanggaran HAM berat. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada beberapa mantan pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia atau OCI marak di sosial media. Di bawah pengelolaan OCI dan Taman Safari Indonesia, sejumlah mantan karyawan mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi hingga tidak mendapatkan perawatan saat kecelakaan kerja. Menanggapi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja, Komisi 13 DPR RI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dan segera melakukan penyelidikan. Pihak yang diadukan harus mempertanggungjawabkan secara hukum apabila terdapat unsur pidana dalam bentuk pelanggaran HAM berat. Terlebih bukti permulaan yang sudah dikumpulkan bisa menjadi dasar kuat untuk proses pidana. Sudah ada klausul-klausulnya pelanggaran-pelanggaran berat terhadap perempuan dan eksploitasi anak terhadap psikis dari seorang korban. Bayangkan anak 3 tahun, anak 5 tahun diperkerjakan tanpa ada komitmen yang formal terhadap orang tuanya, diambil, diculik. Jadi ini jangan kita biarkan. 28 tahun kasus ini tidak diproses. Saya yakin dalam waktu dekat ini kami bersama-sama pimpinan Komisi 3 akan segera melaporkan kasus ini ke pihak penyidik. Dan insya Allah dalam bulan ini akan terungkap siapa dalang-dalang di belakang ini. Pada 27 April lalu, korban mendatangi DPR RI untuk meminta dibuka kembali penyelidikan terhadap OCI yang sempat dihentikan pada tahun 1999. Umbu Kabunang meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengeluarkan rekomendasi tindak pidana pelanggaran HAM agar SP3 yang telah dikeluarkan tahun 1999 bisa dibuka kembali. Dengan munculnya fakta baru yang dinilai cukup kuat, menjadi pintu masuknya penyelidikan lanjutan. Kami minta Bapak Kapolri untuk meninjau kembali SP3 yang mana fakta hukum yang ditemui berdasarkan keterangan dan bukti patut diduga unsur pidana itu masuk. Kami sudah menyarankan adanya tambahan-tambahan bukti, petunjuk maupun saksi yang mungkin akan menyurati pihak penyidik untuk membuka perkara kembali. Lebih lanjut, DPR RI meminta pemerintah untuk bertanggung jawab dengan memberikan pendamping dan pemulihan pasca trauma yang berkepanjangan bagi para korban. Kasus penganiayaan terhadap pekerja OCI bukan hanya sekedar soal upah layak, melainkan menyangkut etika bisnis yang harus berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemirsa, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang unik karena terdiri dari 57 negara anggota yang sebagian besar memiliki mayoritas penduduk muslim. Tahun ini Indonesia berkesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan dari Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC ke-19 yang merupakan uni parlemen negara anggota OKI. Sebenarnya apa sih OKI itu dan ada fakta menarik apa seputar negara-negara OKI dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar.
Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI didirikan untuk memperkuat kerjasama antara negara Muslim dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun bukan negara Islam, ternyata Indonesia memiliki peran penting dan aktif dalam OKI, baik dalam konferensi maupun pengambilan keputusan. Dan apa saja fakta menarik seputar negara OKI? Dan langsung saja kita saksikan dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, dunia Islam memiliki sebuah wadah besar yang mempertemukan 57 negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yaitu OKI atau Organisasi Kerjasama Islam yang di dalam bahasa Inggris disebut Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Tapi tahukah kamu bahwa di balik kesatuan tersebut ada banyak fakta menarik dari negara-negara anggotanya yang mungkin belum kamu tahu. Dan menariknya lagi, pada bulan Mei, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC yang akan digelar pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yuk kita simak 7 fakta menarik negara anggota OKI. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Siapa sangka negara dengan populasi Muslim terbesar bukan dari Timur Tengah, melainkan dari Asia Tenggara. Ya, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 230 juta Muslim. Sebagai anggota aktif OKI, Indonesia juga sering menjadi juru damai dalam konflik dunia Islam. Negara anggota OKI tersebar di 4 benua. Meski namanya Organisasi Kerjasama Islam, anggota OKI ternyata berasal dari berbagai belahan dunia loh pemirsa, mulai dari Asia, Afrika, Eropa Timur, hingga Amerika Selatan, salah satunya adalah Suriname, negara kecil di Amerika Selatan dengan komunitas Muslim yang aktif. Negara terkaya di dunia ada di OKI. Qatar masuk dalam 5 besar negara terkaya di dunia. Qatar menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kekayaan Qatar berasal dari cadangan gas alam dan minyak bumi yang berlimpah. Qatar juga aktif membantu negara-negara OKI lain dalam bidang pembangunan. Beberapa negara OKI melarang alkohol secara total. Beberapa negara OKI seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Iran memiliki aturan ketat yang melarang konsumsi alkohol. Larangan ini didasarkan pada syariat Islam yang menjadi dasar hukum di negara tersebut. Tapi tentu saja, aturan ini bisa berbeda-beda tergantung kebijakan tiap negara. OKI memiliki mahkamah internasional sendiri. Sedikit yang tahu bahwa OKI juga memiliki badan yudisial sendiri, bernama Mahkamah Islam Internasional. Meski belum aktif seperti Mahkamah Internasional PBB, badan ini dirancang untuk menyelesaikan perselisihan antar negara anggota secara damai dan sesuai dengan prinsip Islam. Universitas tertua di dunia berasal dari negara OKI. Tahukah Anda? Universitas tertua di dunia ada di Maroko. Namanya Universitas Al-Qarawiyyin. Didirikan tahun 859 Masehi di kota Fes. Institusi ini lebih tua dari Universitas Oxford dan masih aktif sampai sekarang.
Oki aktif dalam isu Palestina dan kemanusiaan. Oki dibentuk salah satunya untuk mendukung rakyat Palestina setelah insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa tahun 1969. Hingga kini, Oki tetap vokal memperjuangkan hak-hak Palestina dan sering memberikan bantuan kemanusiaan untuk wilayah konflik. Itulah tadi 7 fakta menarik seputar negara-negara anggota Oki. Dari kekayaan alam, sejarah panjang, hingga peran strategis di dunia internasional, negara-negara Oki menyimpan banyak sisi menarik yang jarang diketahui. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi ini dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Senin 5 Mei 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Badan Narkotika Nasional membahas pemetaan jaringan, jalur peredaran, dan kawasan rawan narkoba. Lalu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemirsa akan ada rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia membahas penyertaan modal Bank Indonesia dalam Nexus dan Dapenbi. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Suryaja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan